Assalamualaikum teman-teman. Beberapa jam lalu saya lihat Ricis memasuki ruang operasi ya, dan katanya air ketubannya udah hampir habis, makanya operasi adalah keputusan terbaik. Nah, saya juga baca beberapa komen yang ujung-ujungnya operasi gitu. Kayak ya mereka masih terbawa stigma negatif bahwa seorang ibu yang baik itu harus melahirkan secara normal. Padahal banyak sekali faktor yang membuat kita itu melahirkan secara sesar. Beberapa di antaranya nih ya, sepengalaman saya diskusi dengan dokter, yaitu tinggi badan kurang dari 1,5 meter atau terlalu pendek ya. Kemudian struktur tubuh yang agak bongkok. Ada lagi yaitu kepala bayi dan ukuran panggul itu tidak match, artinya mungkin kepala bayinya lebih besar, panggulnya terlalu kecil sehingga nggak masuk. Kemudian ada mata minus juga, ada karena kondisi-kondisi lain yang mengharuskan seorang ibu itu harus operasi sesar gitu. Nah, kalau saya dulu nih, salah satu faktornya dia harus keluar secara sesar itu karena terlilit tali pusar. Nah, jadi lilitannya di lehernya itu terlalu banyak. Dan saya juga sempat nih diskusi sama dokter, dok mungkin gak sih kalau misalkan kan banyak, setiap bayi kan pastinya terlilit ya tali pusarnya, itu kok bisa melahirkan secara normal? Ya karena lilitannya nggak terlalu banyak. Terus dokter itu kan tidak bisa memperkirakan ya panjangnya dari tali pusarnya itu. Nah, kalau misalkan dia ternyata bayi itu berhenti di tengah-tengah dan dia sudah terjerat, akhirnya kan nyawa bayi kan bisa melayang. Itu kan bahaya banget. Nah, kalau misalkan kalian nih yang sudah memasuki trimester akhir usia kandungan, itu sering-sering deh menurut saya untuk ke dokter, biar apa ya, biar kita tuh bisa kontrol aja segala sesuatunya itu. Karena dokter itu kan punya alat ya, punya keahlian untuk bisa mengetahui perkembangan bayi itu seperti apa. Jangan sampai kalian telat dan kalian mengabaikan itu, seolah-olah oke lah semuanya sehat, dia aktif gerak, tetapi kemudian tiba-tiba ada hal yang tidak bisa kalian kendalikan sendiri gitu. Saya juga sering ya dengar kata-kata, dulu kenapa ibu melahirkan itu kok banyak yang normal dan mereka sehat-sehat, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh ujung-ujungnya sesar, dikit-dikit sesar. Omongan itu tuh tidak berdasarkan data ya, menurut saya tidak ilmiah. Karena dulu itu data agregatnya itu seperti apa, antara angka kematian bayi dan angka kematian ibu hamil itu tinggi banget kalau kalian tahu. Dan dulu peralatan medisnya itu nggak selengkap sekarang, makanya ya wajar kalau misalkan pencarian datanya tidak jelas, kemudian angka kematian ibu dan bayi juga belum terukur dengan baik. Mana kita mau bisa mengukur kalau dulu itu banyak bayi melahirkan normal dan ibunya sehat, sedangkan kalau sekarang ujung-ujungnya sesar? Nggak seperti itu, karena sekarang tuh informasi mudah diakses ya kan, peralatan dokter lengkap, kemudian secara statistik juga terukur. Semakin hari nih angka kematian bayi dan angka kematian ibu hamil itu semakin turun. Artinya keputusan sesar itu bukan suatu keputusan yang buruk dan tidak mengurangi value kita sebagai seorang ibu meskipun kita melahirkan secara sesar. For your information aja nih ya, buat kalian yang mungkin sudah digadang-gadang untuk melahirkan secara sesar, kira-kira kebutuhan biayanya berapa nih? Kalau di Kabupaten Tuban nih di tahun 2017 itu sekitar 15 juta. Jadi kalau kalian bisa memperkirakan tahun-tahun inilah 20 jutaan lah ya untuk operasi sesar kelas 1 ya. Itu tanpa asuransi dari pemerintah atau asuransi manapun, itu umum ya. Tapi lagi-lagi nih ya, uang berapapun itu tidak sebanding dengan nyawa, karena nyawa nggak bisa ditukar dengan uang berapapun. Tapi yang paling penting adalah keselamatan bayi dan keselamatan ibu gitu kan. Dan lagi nih ya, keperluan ibu itu bukan hanya baju bayi atau hal-hal yang sifatnya materialistik, tapi
adalah psikologi kita, mental kita justru yang paling penting di situ, karena banyak sekali sekarang angka kejadian baby blues, ibu bisa depresi setelah melahirkan karena tidak adanya dukungan yang positif dari lingkungannya. Makanya ketika kita hamil tuh memang sebenarnya 9 bulan itu masa yang ya Allah udah emang udah paling bener sih ya. 9 bulan tuh masa kita untuk bisa secara mental sebenarnya udah siap gitu. Udah kita punya 9 bulan tuh waktu yang cukup untuk kita bisa belajar, untuk kita dikatakan siap sebagai ibu. Beda dengan kucing, beda dengan ayam yang mereka tuh jarak kehamilannya tuh pendek banget karena mereka tuh nggak perlu mempertimbangkan kesehatan mental. Kalau kita sebagai ibu, belum lagi omongan negatif sedikit aja kita udah sensitifnya minta ampun. Kita kalau misalkan kita nih ya mau melahirkan atau jadi ibu tuh kurangin ya dengerin omongan orang, apalagi yang sifatnya memojokkan, negatif, membandingkan, memarahi. Udah itu singkirkan aja dulu. Yang perlu kita pertimbangkan tentu adalah kita harus mempunyai sumber-sumber yang bisa dipercaya, misalkan seperti buku satu, kemudian yang kedua dokter, psikolog, dokter anak. Itu yang harus jadi pertimbangan utama kita dalam berdiskusi, karena omongan mereka itu bisa dipertanggungjawabkan gitu, beda dengan omongan orang ya kan. Dan lagi kita tuh udah dibekali Allah insting ketika kita udah mengandung, kita melahirkan, punya anak, Allah tuh udah kasih kita itu sesuatu yang given ya, sesuatu yang nggak bisa dipelajari. Insting itu sesuatu berkah dari Allah yang memang kita harus jaga dengan sikap yang baik. Jadi buat Ricis semoga sehat, bayinya juga sehat, lancar terus ya.